من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم به الأجور ويرفع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات أتقى الناس لربه وأخشاهم له في جميع الأوقات في جميع الحالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ما توالت الشهور والأوقات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari berganti hari, kini kita telah memasuki hari ke-25 di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan hari-hari Ramadan telah kita lalui, dan ini adalah penghujung Ramadan. Sementara hari-hari yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kembali. Dia akan terus bergulir, dan Ramadan ini akan ada akhirnya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita merenungi bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan utama dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Ayat yang telah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita puasa dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Dan ketakwaan menuntut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhirnya. Ketakwaan menuntut kita agar istiqamah di dalam beramal hingga penghujungnya. Walaupun para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang beramal, beribadah, semangat dia melakukannya, namun di sana ada masa-masa tatkala dia jenuh melakukannya. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratun fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan ada masa semangatnya, dan di setiap semangatnya kita melakukan dalam suatu amalan, maka akan ada masa jenuhnya. Maka barang siapa tatkala dia jenuh dalam beramal, namun ia berada tetap mengarah kepada sunnahku, maka dialah yang beruntung. Namun barang siapa yang keluar dari hal tersebut, maka dialah yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah ada salah satu perkara
yang menyebabkan kita tidak bersemangat lagi untuk beramal, yang menyebabkan dan bermunculan rasa malas, jenuh dan bosan untuk beribadah. Salah satunya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah tatkala seseorang merasa bahwa amal ibadah yang sudah dia kerjakan sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan bahwa apa yang saya telah lakukan di awal-awal itu sudah terlalu banyak, sudah cukup akan mengampuni dosa-dosa saya, sudah cukup akan mengangkat derajat saya, dan akan bisa membebaskan saya dari api neraka. Siapa yang menjamin para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Sementara di antara kaidah penghambaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, bahkan itu menjadi sifat para nabi dan para rasul Allah, adalah mereka senantiasa khawatir jangan sampai amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, tatkala sudah selesai melakukan amal ibadah yang besar, membangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam merasa khawatir jangan sampai amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita meyakini, kita merasa yakin bahwa amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Li'an astaykhana anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Seandainya aku mengetahui ada satu salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Dan di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala terangkan di antara sifat orang-orang yang beriman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka takut, khawatir jangan sampai amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, sementara mereka kelak akan kembali kepada Rabb mereka. Disebutkan di dalam kitab tafsir, humul ladina yajtahiduna fi a'malil khair wal bir. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal kebajikan, amal kebaikan, wa qulubuhum khaifah, sementara hati-hati mereka takut, hati-hati mereka khawatir, Allah tuqbalu a'maluhum, jangan sampai amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alla tunjihim min adabi rabbihim, dan jangan sampai itu amalan belum bisa membebaskan dan menyelamatkan mereka dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan ayat tersebut pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamar wa yakhafu Allah azza wa jalla wa yakhafu Allah azza wa jalla?" Ya Rasul, apakah yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mereka yang mencuri, berzina, minum khamar, lalu takut dengan dosa-dosa mereka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq, la ya binta Abi Bakr.
Bukan yang seperti itu yang dimaksud di dalam ayat ini, wahai putri Abu Bakar. Bukan yang seperti itu yang dimaksud, wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu Allah azza wa jalla alla yuqbala min. Tetapi yang dimaksud dengan ayat itu, orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa, orang yang sudah sedekah, namun mereka masih mengkhawatirkan jangan sampai amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara umum kita tahu bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan terpenuhinya dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan nanti dikatakan saleh manakala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia melakukan kesyirikan kepada Allah, kepada siapapun juga di dalam melakukan amal ibadah tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka salah satu amalan perkara yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita beramal namun tidak ada keikhlasan di dalam hati kita, tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesyirikan adalah penghancur amalan. Termasuk di dalamnya orang yang beribadah, orang yang beramal, namun pengen pamer, pengen supaya dilihat oleh orang, pengen supaya didengar oleh orang, pengen supaya dipuji dan disanjung oleh orang lain. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman yuridul, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka kami akan berikan balasan terhadap amal perbuatan mereka di dunia, namun mereka, Allah Subhanahu wa taala cukupkan balasan dari amal perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Nah, mereka itulah orang-orang yang tidak punya bahagian di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Terhapuslah apa yang mereka telah kerjakan dan sia-sialah apa yang telah mereka amalkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk dari yang menyebabkan hancurnya amal ibadah yang sudah kita kerjakan adalah kemunafikan. Jamaah sekalian, kemunafikan tatkala seorang menampakkan di depannya seolah-olah dia orang yang baik, namun di belakangnya dia adalah orang-orang yang jahat. Di depan dia bagaikan malaikat, namun di belakang dia bagaikan syaitan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW juga mengabarkan ada suatu kaum yang mereka membawa pahala luar biasa bagaikan gunung Tihamah. Namun apa kata Nabi SAW? Allah jadikan amalannya habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika qaumun idza khalau bimaharimillah intahaquha. Mereka itu adalah suatu kaum yang manakala tatkala mereka bersendirian dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka akan melanggarnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula amalan akan ditolak, akan menghancurkan amal ibadah kita manakala kita melakukan amalan tersebut namun di dalamnya terdapat praktek-praktek bid'ah yang tidak dianjurkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam haditsnya, dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang
barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, maka dia tertolak. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man awa muhdisan aw muhdasan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adl. Barang siapa yang membantu kebid'ahan, perkara baru di dalam urusan agama, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Allah tidak menerima sedikit pun darinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hendaknya kita waspada dari perkara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal-amal ditentukan oleh penutupnya. Amalan tergantung dengan penutupnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar." Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, padahal dia akan menjadi penduduk api neraka. Dan sungguh ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, namun dia sesungguhnya adalah penduduk surga. Fa innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah, amalan tergantung dengan penutupnya. Maka keterangan-keterangan ini, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memberikan pelajaran kepada kita agar jangan sampai kita berbangga dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai kita merasa ujub dengan apa yang sudah kita lakukan dari amal soleh di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai kita tertipu dengan apa yang kita lakukan, para hadirin. Fokuslah untuk terus beribadah, tekunlah untuk terus beramal soleh sampai akhirnya dan sampai ajal menjemput kita, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Fa idza faraghta fansab. Kaidah suatu ibadah, apabila kita telah selesai dalam melakukan suatu ibadah, maka lanjutkan lagi dengan ibadah yang lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kamu, beribadah kamu terus kepada Rabb kamu sampai datang kematian kamu. Karena yang menentukan bukan di awal sini, tapi nanti di akhirnya, tatkala kita menutup kehidupan ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malah." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan mempergunakannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluh?" Bagaimana Allah mempergunakannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih, thumma yaqbidu alaihi." Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada dia untuk beramal soleh tatkala menjelang kematiannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun cabut nyawanya dalam keadaan ia menutupnya dengan amal soleh. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menasihatkan agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi tatkala mendekati akhir, dan jangan kita pupus semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi pernah memberikan suatu perumpamaan, "Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar
badalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Sesungguhnya kuda pacu apabila mendekati garis finish, maka dia akan semakin kencang larinya. Dia akan semakin bersemangat mengerahkan segala kemampuannya untuk menjadi yang pertama di garis finish. Fala takunil khailu aftana minka. Maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdik, lebih cerdas daripada dirimu. Fa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dengan penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal fala'allaka tuhsinul wada'. Maka sesungguhnya engkau, jikalau engkau tidak bagus persiapanmu di dalam menyambut awal Ramadan, maka jangan sampai engkau mengecewakan tatkala berpisah dengan bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.